Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas contoh kasus dari mustahadhah mubtadi'ah mumayyizah dan juga untuk menentukan kapan waktu mandinya bagi mustahadhah mubtadi'ah mumayyizah. Langsung saja kita langsung lihat ke contoh 1. Contoh 1, seorang perempuan mengeluarkan darah hitam selama 5 hari, kemudian darah merah 20 hari. Nah, kalau di kesimpulan hukumnya itu yang dihukumi haid adalah 5 hari dan yang dihukumi istihadhah adalah 20 hari. Akan tetapi bukan berarti setelah 5 hari ini kita langsung mandi, kemudian selanjutnya di hari ke-6 dan sampai 20 hari itu kita langsung sholat sebagaimana sholatnya istihadhah, itu tidak. Tapi karena dia mubtadi'ah mumayyizah, dia baru pertama kali mengeluarkan darah haid langsung istihadhah dan itu di masa bolehnya haid, maka dia harus menunggu dulu tarabus, istilahnya sudah sering kita dengar. Saat keluar darah pertama dari hari pertama, kemudian di hari kelima setelah 5 hari ini beralih ke darah merah, dia harus tarabus dulu, menanti dulu sampai 15 hari 15 malam. Setelah dia tarabus sampai 15 hari 15 malam, ternyata darah masih saja keluar, maka dia baru wajib mandi itu di hari ke-15. 5 hari merah 20 hari 5 hari hitam 20 hari merah, berarti mandinya adalah di sini di hitam hari ke-10. Ya kan? Karena 15 hari 15 malamnya ini di hari ke-10 ini dia mandi. Kemudian 10 hari sisanya, 10 hari sisa dari 20 hari ini dia harus sholat seperti sholatnya istihadhah, dengan tata caranya sholat perempuan yang mengalami istihadhah. Wudhunya caranya sudah kita terangkan bagaimana cara sholatnya perempuan yang mengalami istihadhah, dan dia juga wajib mengqadha sholat selama 10 hari di masa tarabus. Kenapa? Karena setelah sampai 15 hari baru bisa ditentukan. Yang dihukumi haid kemarin adalah 5 hari saja, berarti 10 hari sisanya ini kita harus qadha sholatnya. Kalau puasa, kalau ini terjadi di bulan puasa, maka berapa hari yang puasa yang harus kita qadha? Puasa yang harus kita qadha dari hari pertama darah keluar. Jadi hitam 5 hari tarabus dulu di masa merahnya ini, karena kita kan tidak bisa memprediksi darah nanti akan berhenti kapan, gitu. Jadi kita harus menanti dulu sampai 15 hari 15 malam. Setelah mencapai 15 hari 15 malam, maka dia harus mandi. Kemudian di 10 hari terakhir dia harus sholat, 10 hari sisanya harus sholat dengan cara sholatnya perempuan istihadhah, dan dia wajib qadha 10 hari pertama di masa tarabus, qadha sholatnya. Dan untuk qadha puasanya dia harus qadha dari mulai pertama kali darah keluar. Kemudian kita lihat kasus yang kedua. Ini kasus yang pertama yang langsung bisa bersambung ya. Ini kasus yang kedua. Seorang perempuan mengeluarkan darah hitam selama 3 hari, kemudian berhenti 2 hari, kemudian 3 hari keluar hitam lagi, dan bersambung dengan darah merah selama 13 hari. Bagaimana cara mandinya dan berapa hari yang dihukumi haid? Ketika dia mengeluarkan darah ini mubtadi'ah, berarti dia pertama kali mengeluarkan darah. Ingat-ingat, ini adalah kasusnya mubtadi'ah, orang yang baru pertama kali mengeluarkan darah. Ketika dia keluar darah hitam selama 3 hari ini, di hari ketiga dia harus mandi. Kenapa? Karena bersih, darahnya sudah tidak ada. Jadi pas bersih, perempuan yang mengalami haid ketika darahnya berhenti itu wajib mandi. Nah, setelah 3 hari maka dia harus mandi, sholat seperti biasanya saat bersih ini. Kemudian ketika keluar 3 hari lagi ini, karena 3 ditambah 2 masih 5 hari, ini baru 5 hari. 5 hari berarti ini hari ke-6 keluar lagi hitam, maka dia berhenti lagi, sholat dan lain-lain.
Kemudian dia berhenti lagi, terus tiba-tiba setelah darah hitam ini keluar darah merah sampai 13 hari. Bagaimana? Dia harus tarobus. Jadi setelah hitam di sini terus beralih ke merah, dia harus tarobus. Tarobus menggenapi 15 hari 15 malam. Dari mana menggenapi 15 hari 15 malamnya? Dari hari pertama darah keluar, yaitu hitam 3 hari pertama. Berarti 3 tambah 5 itu 3 tambah 2 5 ditambah 3 berarti ini 8. Jadi dia harus tarobus selama berapa? 7 hari. Tarobus 7 hari. Jadi selama dari 13 hari ini 7 hari dia tarobus. Setelah genap 15 hari, selesai genap 15 hari ya, setelah 7 hari tarobus itu dia wajib mandi. Wajib mandi meskipun darah masih keluar. Jadi setelah genap 15 hari 15 malam, berarti setelah dia masa tarobus 7 hari, meskipun darah masih keluar, dia wajib mandi. Kenapa? Karena sudah mencapai batas maksimalnya haid, jadi dia wajib mandi. Setelah mandi 13 berarti ini dia harus tetap sholat seperti biasa. Seperti biasanya perempuan istihadah melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, setelah mandi itu baru kita tentukan yang dihukumi haid adalah darah hitamnya ini. Termasuk 2 hari masa berhentinya ini dihukumi haid. Berarti dia haidnya berapa hari? 8 hari. Dia haid 8 hari, istihadahnya 13 hari. Dari 13 hari ini 7 harinya tarobus harus kita qodok. Sholatnya. Qodok puasanya kapan? Kalau terjadi di bulan Ramadan, maka dia qodok puasanya dari pertama kali darah keluar. Haid, puasa tetap wajib qodok. Tetapi kalau sholat, perempuan haid tidak wajib qodok, bahkan hukumnya haram. Jadi kalau yang harus diqodok adalah masa tarobusnya saja. Nah, kemudian kita lihat ke kasus yang ketiga. Keluar darah hitam 3 hari, keluar darah merah 2 hari, hitam 2 hari, merah 5 hari, kemudian hitam 15 hari. Ini seperti contoh kasus yang tidak memenuhi syarat kedua dan ketiga. Yang memenuhi syarat ketiga dan keempat, yaitu darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari dan tidak boleh diselang-selingi darah kuat. Nah, sedangkan ini 3 harinya hitam kuat, 2 harinya lemah merah, ini nggak ada 15 hari, terus diselingi lagi hitam lagi, kemudian merah lagi. Maka yang dihukumi haid adalah 1 hari 1 malam. Lagi-lagi karena dia mubtadi'ah dan ini di daur pertama dia mubtadi'ah, maka dia harus tarobus atau menanti sampai 15 hari 15 malam. Nah, setelah 15 hari 15 malam, meskipun darah tetap keluar, kita hitung 3, 2, 5, 6, 7 ditambah 5, 12, berarti dia sampai di hari hitam ini 2 hari. Di sini, setelah 2 hari ini, 2 hari dari 15 ini dia mandi. Meskipun darah yang keluar adalah darah hitam. Kenapa? Karena sudah mencapai batas maksimal 15 hari 15 malam. Setelah dia mandi, baru diputuskan yang dihukumi haid karena dia tidak memenuhi syarat. Iya sih, dia terpenuhi syaratnya, yaitu darah kuatnya lebih dari 24 jam. Tapi ketika dikalkulasi semuanya, hitamnya ini lebih dari 15 hari 15 malam dan darah lemahnya tidak terpenuhi syaratnya, yaitu kurang dari 15 hari dan diselang-selingi oleh darah hitam. Maka haidnya itu hanya 1 hari 1 malam.
Kalau seperti ini berarti sisanya dari ini tadi 12 di 15, berarti 1 hari 1 malam itu adalah haid. Dia harus qadha selama 14 hari tarobus. 14 hari tarobus harus dia qadha sholatnya. Kemudian sisa dari 15 yang 2 hari ini berarti 13 hari. 13 hari dia sholat sebagaimana sholatnya perempuan istihadhah. Jadi kasus ini berarti yang dihukumi haid adalah 1 hari 1 malam. Kemudian istihadhahnya 13 ditambah 15, 12 tambah 15, 27, berarti 26 hari. 26 hari ini istihadhah. Begitu guys. Selanjutnya kasus yang ini, dia mengeluarkan darah hitam 6 jam kemudian bersambung dengan darah merah selama 20 hari. Maka ini sama, tidak terpenuhi syaratnya tamyiz, yang dihukumi haid 1 hari 1 malam. Kemudian sisanya istihadhah. Laki-laki karena dia mubtadi'ah dan ini adalah darah pertama yang dia keluarkan, dia harus tarobus dulu, menanti dulu keluarnya darah sampai 15 hari 15 malam, baru dia mandi wajib, kemudian dia istihadhah sisanya 5 hari. 5 hari dia istihadhah sholatnya, kemudian dia wajib qadha di masa tarobus yaitu 14 hari. Dari tarobus qadha, harus dia qadha. Nah, kemudian untuk langsung kasus yang kelima, darah hitam keluar 12 jam, kemudian berhenti 2 hari, hitam lagi 5 hari, kemudian merah 20 hari. Ini bagaimana? Nah, ini sama, lagi-lagi harus tarobus dulu sampai 15 hari 15 malam, baru ditentukan hukumnya yang haid adalah ini. Dan sisanya yang 20 hari ini adalah istihadhah. Tarobus dia harus menanti 15 hari 15 malam karena ini 5, 6, 7 hari 12 jam. 7 hari 12 jam, maka dia harus tarobusnya adalah 7 hari 12 jam. Tarobus 7 hari 12 jam. Kemudian sisanya berarti 13 hari, 12 hari 12 jam. Ini istihadhah yang dia bisa langsung sholat dengan cara sholatnya perempuan istihadhah yang masa tarobus 7 hari 12 jam itu dia harus qadha. Dan qadhanya itu tidak harus sekali langsung semuanya sholat, itu tidak harus, tetapi boleh misalkan sholat duhur dengan qadha duhur 1 kali atau nanti ini, karena dia posisinya lagi istihadhah juga, karena perempuan istihadhah wudunya 1 kali wudu hanya bisa untuk sholat fardu 1 kali. Nah, ini cara penghitungan menunggu 15 hari 15 malam ini, masa tarobus ini hanya berlaku pada daur atau putaran atau siklus pertama. Jadi ini ketika darah pertama kali keluar harus tarobus dulu. Tarobusnya ini berlaku pada daur atau putaran kedua. Kalau di putaran selanjutnya, di bulan berikutnya, dia mengalami yang sama, misalkan dia keluar darahnya 7 hari hitam, kemudian 23 hari merah, kemudian langsung 6 hari hitam, kemudian merah 17 hari, kemudian hitam
5 hari, merah 14 hari. Nah, ini kita ketika keluar terjadi kasus seperti ini, maka di putaran ini saja dia harus tarobus. Di putaran pertama yang 7 hari hitam, 23 hari merah, ini dia yang harus tarobus. Pada putaran kedua, ketika sudah keluar darah hitam lagi, maka dia langsung mandi setelah darah merah keluar. Jadi misalkan dia ini hitam, kemudian langsung beralih merah, maka dia harus mandi di perpindahan darahnya ini. Langsung sholatnya sebagaimana sholatnya perempuan istihadah. Kemudian setelah sholat selama 17 hari dengan cara sholatnya perempuan istihadah, keluar lagi hitam. Lalu 17 hari ini adalah lebih dari 15 hari 15 malam, maka dia ini ketika keluar hitam lagi, dia harus berhenti melaksanakan sholat, berhenti melaksanakan puasa karena dia dihukumi haid lagi, ini haid yang ketiga. Kemudian ketika dari 5 hari hitam beralih ke merah, dia harus suci. Jadi tarobus 15 hari ini berlaku hanya di daur atau putaran atau siklus pertama. Untuk daur selanjutnya, mandinya saat perubahan darah terjadi. Seperti itu. Bisa dipahami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.